إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan di sini ketika Al-Quran sudah sempurna, maka terputus wahyu. Nabi SAW wafat. Tidak ada lagi wahyu yang diterima oleh seorang pun dari langit. Kalau ada yang mengaku menerima wahyu, berarti dia, kita katakan, kadzab, pendusta. Dan demikianlah para sahabat menyebut orang-orang yang ngaku-ngaku dapat wahyu. Seperti di zaman sahabat ada namanya Musailamah yang ngaku-ngaku menjadi nabi, dijuluki oleh para sahabat Musailamah al-Kadzab, ya, si pendusta, atau dijuluki Dajjal karena Dajjal artinya juga pendusta. Dan Rasulullah SAW menjuluki mereka Dajjal, ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu Dajjalun kadzabun, akan ada orang-orang yang Dajjal. Dajjal maksudnya adalah para pendusta, pembohong. Jumlah mereka lebih dari 30, kata Nabi SAW. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Setiap salah seorang dari mereka mengaku dirinya sebagai nabi. Ketika Al-Quran sudah sempurna, kita harus meyakini karena ini adalah syariat yang terakhir, berarti syariat ini bisa mengcover seluruh kebutuhan umat manusia di alam semesta ini, di setiap waktu dan tempat. Jangan sampai antum mikir kayak orang-orang liberal. Orang liberal mikirnya begini, syariat Islam sudah sempurna, ini syariat terakhir. Artinya apa? Kata mereka, syariat Islam ini sudah putus wahyunya, ini sudah syariat terakhir. Kenapa? Kata mereka, karena Allah tahu manusia sudah dewasa dan gak butuh bimbingan langit lagi. Ini tentunya ucapan yang sangat menyesatkan, karena orang-orang bisa lepas kendali dan mereka tidak akan kembali kepada Al-Quran dan hadis lagi. Karena orang-orang liberal mengatakan Al-Quran dan hadis sudah nggak dibutuhkan lagi karena manusia sudah dewasa. Padahal kenyataannya seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum. Kata Anas bin Malik, tidak datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, saya dengar ini dari nabi kalian. Kata Anas bin Malik. Artinya nggak ada ceritanya manusia dewasa kemudian nggak butuh wahyu. Dan ini sumber hukum dalam Islam. Berarti semua hukum yang kita butuhkan kita akan temukan dalam Al-Quran dan hadis. Dan hadis-hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif atau palsu. Dan hadis yang sahih cukup. Tidak perlu kita cari hadis-hadis yang lemah atau palsu. Antum kalau baca Sahih Bukhari, Pak, antum baca Sahih Bukhari itu kitab yang sangat unik, ya. Antum akan temukan bahwa Imam Al-Bukhari kadang-kadang bikin judul bab itu pakai teks hadis. Cuma beliau tidak sebutkan hadis itu dengan sanadnya, karena beliau menganggap hadis ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang beliau komitmen untuk digunakan di dalam Sahih Bukhari, ya. Namun beliau selalu bisa mendatangkan hadis yang lain yang lebih sahih daripada hadis yang beliau jadikan judul bab. Padahal itu sahih juga menurut Imam Muslim, tapi tidak beliau gunakan karena menurut beliau ini syaratnya tidak terpenuhi dalam kitab Sahih Bukhari. Ini menunjukkan kepada kita pelajaran tersendiri, yakni bahwa hadis yang sahih itu selalu ada dan cukup, nggak perlu kita cari hadis yang dhaif. Tentunya bagi orang-orang yang paham, orang-orang yang berilmu seperti Imam Bukhari, nggak susah untuk mencari hukum dari hadis-hadis yang sahih.